Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. Mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar untuk kalian. Saudara-saudaraku, saya punya kabar untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar ini di radio tadi pagi, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu apa maksudnya? Jepang telah lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan itu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Itu benar, Bung. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulanmu karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana, saudara? Setuju? Setuju. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Apakah harus sekarang tak usah menunggu esok hari? Sudahlah, tidak ada gunanya bertengkar. Mari kita bicarakan hal ini baik-baik. Karena kita tidak boleh juga mengapa Anda tidak melakukan sendiri, mengapa meminta saya melakukannya. Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kita tidak bisa merdeka tanpa bantuan Jepang. Saya yakin kita bisa, Bung, kita bisa. Benar, Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tidak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara. Takutnya banyak melihat korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sulit Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka.
Ya benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Dengan Tiongkok itu luas, gimana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Sodanko Subeno untuk hal ini. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta dan Bung Karno untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung Hatta ikut kami. Mau dibawa kemana? Mau pula Ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyuguh kota Bung. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Gimana? Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Buat apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisyong. Sebenarnya apa mau kalian membawa aku ke sini? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, kamu ada di sini? Ya, mereka membawa aku kemari. Sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, jadi kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini adalah saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau terlalu mudah percaya dengan kabar ini kali? Sedangkan Jepang akan memerdekakan kami, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan ada dari payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita akan menjadi bentukan Jepang. Jepang akan dengan mudah menjajah kami. Kenapa kau cerai? Ada Ahmad Subarjo, dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya sekarang. Karena bisakah aku menemui Karno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi beritanya benar atau tidak? Ya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan ini kepada Anda, Bung? Tapi saya tidak percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Iya benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Yaudah, saya akan memenuhi permintaan kalian. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita sudah membicarakan perencanaan proklamasi. Saya punya ide, kita akan mendirikan rumah perwira Jepang di Samana, Medan. Ya ada apa Bung? Maaf, kami mengganggu Anda. Kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu marilah saya segera mendengarkan ini. Silakan gunakan ruang yang kalian butuhkan. Terima kasih, Pak Perwira. Di ruang makan, di dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Khairul Saleh untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Saya sudah tulis. Apakah semua setuju? Setuju! Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Soekarno-Hatta saja yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tepatnya tanggal 17 lebih baik. Setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Beberapa pun yang akan melaksanakannya. Tepatnya pukul 10 pagi. Setuju! Baik Bu, tapi kita di mana akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju! Sebentar, tolong buktikan naskah ini. Siap, Bu. Ini Bung, silakan ditandatangani. Pada hari yang sama, Soekarno pulang menemui Ibu Fatmawati. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani di sesaat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, alhamdulillah. Jangan lupa berterima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas mau bagaimana? Oh iya, saya sampai lupa. Kalau begitu bagaimana jika ibu yang menjahit benderanya? Tapi saya belum punya kain, Pak. Yang saya punya hanya kayu merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Ya sudah, sebaiknya sekarang Bapak menyusun pidato yang akan dibacakan besok. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratusan tahun, kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetaplah ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tanah kita sendiri. Tadi malam kami telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaraan itu telah seia kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.